Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai vektor. Nah, apa itu vektor? Kita akan membahasnya pada slide-slide berikutnya. Vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Bisa kita perhatikan lagi bahwa dalam fisika itu ada yang namanya besaran dan ada yang besaran itu memiliki nilai tapi tidak punya arah, tapi dia juga punya arah tapi tidak ada nilai. Nah, namun vektor ini merupakan besaran yang nilai dan arahnya ada gitu. Misalnya nilainya plus 2, berarti kalau di koordinat kartesian arahnya ke kanan. Tapi misalnya kalau nilainya itu negatif 2, berarti arahnya itu ke kiri. Nah, seperti itu yang maksud dari memiliki nilai dan juga arah. Selanjutnya, vektor itu biasanya diberi notasi seperti ada garis pinggir ini, ada garis pinggir dan di atasnya juga ada tanda panah. Nah, itu biasanya dilambangkan untuk notasi vektor. Nah, pada penjumlahan vektor ini, coba diperhatikan bahwa ada vektor A ke atas, vektor A miring ke atas, dan juga ada vektor B. Nah, apa ini vektor R? Vektor R ini adalah vektor jumlah antara A dan B, tapi kita tidak tahu apakah R ini adalah hasil dari A dikurang B atau A di plus B. Nah, kira-kira gimana? Kita lihat. Nah, ternyata R ini adalah A ditambah dengan B. Nah, selanjutnya ada juga yang vektornya lurus 90 derajat ke atas dan juga lurus 180 derajat. Nah, kalau kita perhatikan tanda panah warna hijau ini atau resultan dari vektor ini juga sama seperti yang sebelumnya. Berarti artinya R ini adalah A ditambah dengan B. Nah, selanjutnya ada juga nih A dengan vektor A ditambah dengan vektor min B. Nah, apakah ini kan juga sama nih, mulai dari pangkal A dan juga pangkal B. Kira-kira yang resultan vektor hitam ini adalah, ternyata resultan dari panah hitam ini adalah R sama dengan A dikurang B. Sama juga, berarti dari sini adalah R, resultan yang hitam gambar kedua ini, adalah A dikurang dengan B. Nah, pada penjumlahan vektor, ada yang namanya jajar genjang. Seperti yang gambar penjumlahan sebelumnya, ternyata penjumlahan yang sebelumnya itu vektor penjumlahannya adalah berbentuk jajar genjang, sehingga R sama dengan A dan B. Nah, besaran dari panjang R atau garis hijau ini biasanya dapat ditulis dengan rumus atau persamaan resultan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa, atau di sini juga bisa ditulis dengan cos theta ya. Nah, sementara untuk arah R-nya sendiri, arah R ini bisa dicari dengan persamaan R sin theta sama dengan A sin theta. Nah, selain dari metode jajar genjang, ada juga pada vektor ini menggunakan metode segitiga. Dia berbentuk segitiga ya. Vektor A ditambah dengan vektor B ini sama dengan resultan R atau panah hijau ini sama dengan R A plus B. Nah, sama juga nih keadaannya. Jadi A ditambah B atau B ditambah A adalah resultannya berbentuk R segitiga seperti ini. Oleh karena itu, namanya juga dinamakan dengan metode segitiga. Nah, untuk mencari nilai resultannya sendiri, sama tadi seperti yang metode jajar genjang, yaitu R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Atau cos alfa ini bisa juga diganti dengan cos theta. Nah, ini metode poligon. Nah, ada 3 metode yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama metode jajar genjang, yang kedua metode segitiga, dan yang ketiga adalah metode poligon. Nah, metode poligon ini gimana? Metode poligon ini ternyata hanya menjumlahkan semua vektor yang ada. Misalnya ada vektor A, B, dan C. Maka resultannya nih, yang panah hijau.
Bisa jadi kalau vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D misalnya ke bawah ke sini, berarti panah hijaunya ke bawah. Nah, ini secara umum untuk mencari R-nya pada metode poligon ini hanya cukup ditambah atau dikurangi sesuai dengan yang diminta pada soal. Nah, untuk membantu kawan-kawan semua, kita bisa melihatnya pada animasi PET, yaitu animasi yang ada pada Universitas of Colorado ya. Nah, di sini ada empat model. Yang pertama ada satu dimensi, yang kedua dua dimensi, yang ketiga ada untuk metode poligon ini, dan yang terakhir adalah untuk penjumlahannya. Kita coba pakai yang labnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau ada vektor A, kemudian vektor A ini kita tambah dengan vektor B ya. Vektor B. Nah, ingat ya, kalau misalnya untuk menambah vektor itu kita harus mulai dari ujung vektor yang sudah kita buat. Misalnya, ini vektor A, berarti ujungnya di mana? Ini ujungnya. Jadi bisa kita tambah dengan vektor B, kemudian kita tambah lagi dengan vektor C misalnya. Kalau ditambah berarti di ujung, dan kita tambah dengan vektor C. Nah, kira-kira resultannya gimana? Kita bisa lihat di sum-nya. Sum, oh ternyata ini adalah hasil penjumlahannya. Sama kan jumlah panahnya sama besar dengan vektor A, vektor B, vektor C. Nah, ini adalah metode dari poligon itu sendiri. Kita bisa juga melihat nilainya. Oh, ternyata vektor A ini nilainya 10. Vektor B ini nilainya 13 dan vektor C nilainya 11,7. Nah, ternyata jumlah total atau resultannya ini berjumlah 25,5. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa mencoba yang lain, kawan-kawan juga bisa mencoba yang lain mengenai poligon ini. Nah, gimana kalau misalnya dikurangi? Kita coba. Berarti dikurangi, ini misalnya vektor yang pertama vektor A. Kalau dikurangi letak panahnya di mana? Kalau kita kurangi berarti panahnya bisa kita taruh di ujung awal ini. Nah, gitu. Bisa juga untuk di mengarah ke sebelah kiri. Nah, kalau gini hasilnya gimana? Nah, ternyata hasilnya gitu. Kok hasilnya nggak sampai? Karena tadi kan dikurangi kan, makanya yang biru ini nggak sampai ke ujung sini. Seperti itu. Nanti kan kawan bisa mencoba sendiri dan mendownload aplikasinya di Universitas PET itu sendiri ya, atau di Colorado, Universitas Colorado. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Gambarlah sebuah vektor yang dapat membentuk vektor poligon. Resultannya adalah A dikurang B dikurang dengan C. Maka kita bisa membuka animasi yang kita gunakan tadi. Lalu dari 4 ini kita bisa menggunakan yang bagian di lab-nya. Bagian lab, kemudian kita mulai kita atur. Ini tadi kita misalkan dengan vektor A. Ini vektor A-nya, kemudian A dikurang dengan B. Berarti kalau dikurangi, lihat gambarnya. Nah, kira-kira A dikurang B seperti ini ya. Nah, A dikurangi dengan B. Nah, A-nya ke sana, B-nya ke arah ke bawah ya. Jadi kan kalau misalnya dia penambahan, kalau misalnya A ditambah B berarti gambarnya seperti ini. Kita mulai dari ujung akhir. Tapi kalau misalnya gambarnya itu meminta A dikurang B, berarti kita mulai dari pangkal awal yang vektor A. Kemudian vektor C-nya gimana? Nah, karena A dikurang B dikurang dengan C, maka kita bisa menggambarkan vektor C-nya seperti ini. Kalau kita lihat nilainya, nah ini kan. Nah, kita bisa berarti untuk resultannya atau panah oranye ini, kita bisa membuat, nah kira-kira gini. Ini adalah nilai R-nya, atau yang lebih tepatnya kawan-kawan bisa menggunakan yang seperti ini.
A dikurangi B dikurangi dengan C. Maka ini adalah nilai resultannya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nanti kawan-kawan juga bisa mencoba untuk melakukannya di rumah ya, dengan aplikasi Pad ini. Selanjutnya, soal yang berikutnya adalah dua buah vektor masing-masing 3 meter dan 8 meter dengan satu titik tangkap. Ternyata besar resultan kedua vektor tersebut adalah 7 Newton. Berapakah sudut apit kedua vektor tersebut? Nah, yang ditanya adalah sudut. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kita bahas tadi, yaitu rumus ini, rumus resultan. Karena kenapa kita pakai? Karena di sini ada sudut ya, yang ditanya sudut, maka sudut ini bisa kita keluarkan. Maka menjadi cos alfa sama dengan resultan kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat per 2AB. Nah, kawan-kawan bisa memasukkan nilai resultannya itu sebesar 7 Newton, berarti 7 kuadrat, resultan vektor A-nya 3 meter berarti 3 kuadrat ditambah B-nya 8 meter berarti 8 kuadrat per 2 A-nya tadi 3 dikali B-nya 8. Maka untuk nilai sudutnya sendiri kita dapatkan 120 derajat. Nah baik, cukup sampai di sini pembahasan vektor sederhana kita. Slide ini saya ambil di Slides.go. Jika ada yang ingin mendownloadnya atau menggunakannya, silakan dikunjungi situs ini, Slides.go. Dan jika ada pertanyaan, silakan dikirim ke alamat email yang tertera di sini. Baik, terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa.